di masyarakat itu masalah sholat itu sebetulnya harus ditangani NU. Ubudiyah. Masalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang melihat masjid hanya sebagai bangunan dan kubah serta menara. Tapi di segmen kali ini kita akan melihatnya dengan cara yang berbeda. Masjid adalah satu-satunya tempat di buka bumi ini di mana raja dan rakyat biasa berdiri di baris yang sama, menyentuh lantai yang sama dengan tujuan yang sama. Ia bukan sekedar tempat untuk bersujud, tapi merupakan jantung yang memompa kehidupan ke seluruh nadi peradaban. Jika masjidnya hidup, maka hidup pula masyarakatnya. Saya Fawaid di kesempatan kali ini di podcast Nukar NU Karampenang Alengki Atebu Tor Apangestoh. Kita tidak hanya akan berbicara soal manajemen bangunan, tapi soal bagaimana menghidupkan kembali ruh dari rumah Tuhan yang Maha Esa. Dan untuk lebih mempersingkat waktu, pada kesempatan kali ini saya sudah mengundang pemateri kita yang tentunya sudah banyak yang mengenal beliau. Beliau adalah Alustad Baikuni, Ketua Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama MUICNU Karampenang. Alamat beliau Jalan Pasar Karampenang, Sampang, dengan email yang diberikan oleh beliau Baikuni mana? Assalamualaikum Mas Baikuni. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Ya. mudah-mudahan terus sehat Amin, amin, sehingga amin. bisa memberikan peran yang edukatif serta bisa menjadi penebar kebaikan tentunya karena Amin. beliau ini adalah ketua lembaga takmir masjid yang ada di MWCNU Karangpenang yang tentunya masjid-masjid di Karangpenang akan semakin hidup dengan terobosan-terobosan yang akan diberikan oleh beliau Insya Allah. dengan kepemimpinannya. Insya Allah. Amin. Dan untuk selanjutnya kami sebagai host pada kesempatan kali ini akan memberikan luang yang cukup banyak bagaimana beliau bisa memaparkan bagaimana tentang kondisi dan masjid yang ada di Karangpenang ke depan seperti apa. Ya, terima kasih atas kesempatan kali ini. Semoga kesempatan ini akan memberikan pandangan yang berbeda, lebih-lebih ke semua pengurus takmir dan remaja masjidnya di masjid masing-masing. Amin, amin. Takmir atau masjid itu dikelola oleh takmir. Betul. Mayoritas yang saya ketahui di Karangpenang itu masjidnya itu dikelola oleh takmir-takmir yang sepuh. Betul. Tentunya tidak memberikan dampak untuk mengikuti zaman di era Di era digitalisasi. digital ini. Ya. Oleh karena itu, eh, saya berperan di masjid, pertamanya di Masjid Pasar Karangpenang. Iya betul. Saya memulai dari remaja masjidnya. Karena apa saya memulai dari remaja masjidnya? Karena saya mencontohkan sebagaimana pohon. Pohon itu kalau memang mau bagus, tentunya akarnya dulu Akarnya ya. yang diperbaiki. Oleh karena itu saya memulai dari remaja masjidnya. Jadi saya mengumpulkan teman-teman di daerah sekitar masjid dan saya membentuk remaja masjid dan alhamdulillah terlaksana. Bahkan di tempat-tempat lain menjadi uswah atau contoh yang bagus di masjid-masjid lain membentuk remaja masjid. Karena adanya remaja masjid akan ada kesinambungan antara generasi Gen Z sama yang lebih sepuh tentunya seperti itu. Oleh karena itu kami memulai dari remaja masjid. Remaja Banyak masjid. terlaksananya kegiatan yang dihandle oleh remaja masjid. Kami dulu tidak pernah mengadakan di masjid itu tidak pernah ada kegiatan santunan anak yatim. Nah, Makanya kami sama teman-teman mengadakan santunan anak yatim. Di masjid itu tidak pernah ada hewan kurban. Kami mengadakan
hewan kurban. Kami kenapa targetnya di sana? Karena di zaman sekarang ini, penyentuhan terhadap masyarakat itu harus ke hatinya. Hati itu bisa disentuh dengan cara sosial, sosial. Makanya saya akan menghapus mindset masjid itu tidak hanya dibantu, maka masjid akan membantu ke masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan sosial itu yang kami gencar lakukan di Masjid Pasar Karangpenang, seperti itu. Oleh karena itu, banyak di masjid-masjid yang lain itu tidak ada kegiatan kecuali sholat, kecuali sholat berjamaah. Salat berjamaah. Minimal kalau bulan Ramadan itu tadarus. Iya, iya. Tadarus. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan sekarang itu harus kegiatan sosial. Maksudnya dari masyarakat untuk masyarakat, seperti itu. Jangan hanya kebanyakan sekarang gini, ada banyak sekian takmir masjid itu meminta sumbangan dari orang-orang. Cuman dananya itu dibekukan dan diberitahu kepada para jemaah atau para tetangga di sana bahwa saldo di masjid dengan bangganya mengatakan sekian ratus juta. Sekian ratus juta. Padahal itu adalah shadaqatun jariyah. Sabatun jadi. Makanya ke teman-teman saya di masjid, baik yang muadzin atau gunakan alat masjid. Maksudnya sebiasa mungkin gunakan, maksudnya jangan dibanting, jangan apa, rusak beli, jangan jangan apa, jangan diperbaiki. Karena apa? Shadaqatun jariyatun yang lain yang disaldo itu menunggu untuk digunakan, Digunakan, ya seperti itu. betul, betul. Baik di dalam masjid atau dijadikan bantuan sedekah kepada orang-orang yang tidak mampu. Dijadikan, apa namanya, perantara masjid ini, biar orang itu bukan hanya diberitahu bahwa sholat berjamaah ke masjid adalah 20 derajat pahalanya, bukan cuma seperti itu. Sentuhlah mereka dengan sosial-sosial seperti itu. Iya, Insya iya. Allah ketika ada, kajian-kajian tentang masjid, orang itu akan hadir ke masjid, kan apa, ada kaitan emosional antara masyarakat dengan masjidnya Dengan sendiri. masjidnya sendiri. Seperti itu, Mas. Iya. Ada hal yang cukup menarik dari Mas Baikuni yang disampaikan tadi, bahwa kalau masjid itu ingin hidup, ya tentunya yang harus dihidupkan kembali atau yang harus dibentuk pertama kali adalah remaja masjid, kan seperti itu ya, Mas? Iya, Karena memang ada simbiosis mutualisme antara masjid dengan masyarakat itu sendiri. iya, Ketika masjidnya itu hidup, maka masyarakatnya juga akan hidup, kan seperti iya, itu. Sementara yang kita ketahui bersama, banyak masjid itu yang berdiri secara megah, secara wah, namun kadang yang ingin ingin bertempat atau ingin beribadah di situ sedikit. 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 Iya, dari, sepengalaman saya, sebagus apapun masjidnya, sebaik apapun fasilitasnya, kalau tidak ada penyentuhan sosial kepada masyarakat, maka akan sulit. Kenapa saya membangun dari remaja masjid dulu? Saya ingat, dawuhnya Bung Karno, Hmm. "Berikan saya sebelum muda, maka saya akan guncangkan dunia." Agar kebijakan dunia. Seperti itu. Makanya saya dimulai dari anak-anak mudanya. Anak-anak muda. Karena ketika yang sepuh ini sudah waktunya, maksudnya itu sudah wafat, Sudah maka wafat. penggantinya ini Ada regenerasi ya. ada regenerasi dan penggantinya ini akan terbiasa memutuskan sesuatu dengan cara musyawarah. Betul, betul. Banyak faktanya di masyarakat, para sesepuh kita itu ketika mau memutuskan sesuatu, maka tidak melalui jalur musyawarah. Makanya ketika keputusan itu ada pro dan kontra. Kalau kita melalui jalur musyawarah, pro dan kontranya itu akan minim. Seperti itu. Baik. Nah, terus Mas, sampean sebagai ketua lembaga takmir Masjid Nahdlatul Ulama Kecamatan Kerangpenang ya. Ini untuk langkah pertama yang ingin sampaikan untuk prioritaskan di posisi beliau sebagai takmir masjid ini untuk apa? Untuk lembaga atau masjid-masjid yang ada di Karangpenang ini. Agar masjid itu juga hidup. Biar tidak cuma lampunya yang hidup, masjidnya yang ua atau yang megah, tapi suasana program yang ada di masjid itu juga hidup. Ya, tugas saya sebagai ketua LTM di MBCNU Karangpenang
paling banter itu hanya menyuntik. Dalam arti, kami ketika ditanyakan program kami kemarin di MWC, apa aja program yang akan didahulukan. Maka yang kami pilih adalah tentunya simbiosis mutualisme dulu, dalam arti sosialnya dulu. Jangan minta apa-apa dulu ke masjid NU ini. Berikanlah sesuatu yang NU punya kepada masjid. Makanya kami memilih program Jumat Berkah. Jumat Berkah. Jumat Berkah itu programnya kami LTM dan lembaga terkait yang akan ikut kerjasama nanti datang ke masjid, bersih-bersih, apa yang nggak bersih di masjid dibersihkan, baru kita pulang, seperti itu. Seperti itu dulu. Jangan dakwah, "Oh, masjidnya harus bersih, kalau masjid nggak bersih itu haram." Jangan gitu dulu. Ya, Kita memberikan sesuatu dulu kepada masjid. Memberi sesuatu apa? Dengan cara itu, bersih-bersih dulu. Seandainya minim lah hal kecil, sapu-sapunya apa, alat bersihnya dulu di masjid seandainya kurang bagus, kurang kita layak kan. belikan dulu. Dari hal-hal kecil seperti itu. Nanti kita bisa mengatur masjid di Karangpenak ini dengan sesuai, kapasitas kita atau, program-program itu. Karena apa? Dia pastinya ikut. Kenapa bisa ikut? Karena kita sudah menyentuh hatinya, Betul, ya, ya. seperti itu. Karena saya ingat, dulu saya ingat betul itu, saya ngaji di Ikatan Alumni Santri Sidogiri ada pengajian rutin setiap bulan itu, kitab Ihya. Dawuhnya guru saya, Kiai Haji Mas Abdul Adim Holili, ini hadis, "Sayati zamanun la yakumuddin illa bil mal." Akan datang suatu masa, agama itu tidak akan berdiri kecuali dengan harta. Oleh karena itu, kenapa saya ngambil sosial terus? Karena dengan sosial maka orang itu akan tersentuh hatinya. Contohnya kristenisasi, orang itu bisa tertarik karena apa? Karena diberi mie instan, Oh ya, seperti itu. Itu yang dijadikan gambaran menurut saya. Makanya jangan selalu minta sumbangan, kita berikan dulu, nanti seandainya masjid itu mau mengadakan program seperti itu, dananya dari mana? Ambil dari orang-orang yang kaya, zakatnya orang yang kaya, atau minim orang kaya itu kasih peran, kamu setiap, 1 bulan 1 kali kamu nyumbang 100.000 itu dikumpulkan, nanti dananya untuk dana sosial. dinas sosial. Iya, jangan kumpulkan saldo masjid untuk bangga-banggaan bahwa masjid ini kaya, ini saldonya masjid sekian ratus juta. Menurut saya itu lebih bangga, oh, saldonya masjid nol rupiah dengan perincian sebagai berikut, transparansi kepada masyarakat. Tentunya itu akan lebih, apa, menyentuh hatinya masyarakat, yang kaya akan menyumbang dan yang miskin akan menerima, Ya kan, seperti itu. betul. Memang betul ya Mas, terkadang kan banyak orang yang berlomba-lomba untuk menghidupkan masjid itu, tapi kadang manajemennya yang keliru. Iya. Apakah ke depan nanti dari, Ketua Takmir Masjid Nahdlatul Ulama ini ada nanti semacam, perkumpulan atau musyawarah seluruh ketua takmir masjid di Kecamatan Karampena? Itu kami sering bertemu dengan seluruh takmir masjid, mulai dari periode-periode saya yang pertama, saya 2 periode sekarang ketua LTM NU. Yang pertama itu tentang, eee, penyetaraan adzan di Kecamatan Karangpenang, cuman yang hadir itu adalah perwakilannya. Yang memang asli takmirnya itu sudah sepuh. Oh ya, Jadi menerangkan apapun kan beliau itu tidak akan mengerti. Makanya remas ini sangat 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 penting. butuh, sangat penting. Karena yang akan mengimbangi orang yang sepuh, Gen Z-nya ini, remasnya ini. Dengan ide-idenya, maka masjid itu akan maju. Tentunya manajemen masjid itu perlu, dengan ide-ide kreativitas, minimal contoh, apa namanya, eee, kurban dulu, daging kurban ini, kegiatan-kegiatan sosial. Cuman bukan nanti akan menjadi daya tarik kepada masyarakat untuk hadir di masjid, untuk berjemaah di masjid, karena masyarakat itu sudah disentuh hatinya. Kalau cuman bangunan yang kita perbaiki, fasilitas yang kita Mhm. lakukan, apa namanya, dipenuhi fasilitas yang baik, tidak akan ada. Walaupun ada WiFi-nya, itu cuman
apa namanya, scroll-scroll HP. Scroll doang, Waktunya adzan itu dia akan menyingkir seperti itu. betul. Hanya dibutuhkan ketika mereka tidak connect internet berarti ya? Iya, ketika tidak punya paket maka pergi ke Pergi masjid ke untuk masjid. iya, Ya memang walaupun itu memang fasilitas masjid, cuman kan agak melenceng lah dari agak sebenarnya. melenceng. Nah, terus bagaimana sih Mas untuk nantinya di setiap masjid itu ada remasnya? Karena ini memang betul-betul penting kata Masnya tadi, lebih-lebih ini kan sudah mau memasuki bulan Ramadan. Iya, Di masyarakat kita itu kadang tiap masjid ada yang adzannya agak duluan, ada yang agak akhir. Ini kan juga menjadi sebuah kebingungan yang ada di masyarakat. Mau buka takut belum nyampe waktunya, nggak buka sudah adzan, seperti itu. Jadi gimana untuk cara bisa menghidupkan masjid dengan cara membentuk remas itu sendiri? ini untuk penyetaraan adzan ini merupakan problematika tahunan. Kami itu di waktu diangkat menjadi ketua LTM di periode yang kemarin, langsung kami diberi tugas waktu itu oleh bukan ketua NU, cuman beliau adalah bagian dari pengurus NU, diberikan mandat kepada saya untuk bagaimana adzan di Karangpenang ini biar satu haluan, seperti Setara, itu. ya? Ya, Sama. satu haluan. Jadi saya melakukan saran-saran yang disarankan oleh beliau dan kami sudah mengumpulkan dari bahkan itu beberapa titik. Di Karangpenang sendiri itu lain, di bagian timur itu ditaruh di dalamnya Kiai Haji Ilyas, terus di bagian barat itu ditaruh di musyawarahnya ini, ditaruh di Lon Makam, Ulul Makom. Ketua takmirnya yang dikumpulkan atau Ketua takmirnya ketua semuanya, takmirnya? yang terkait waktu itu. Dengan, apa namanya, kita kerjasama dengan Radio Ganata waktu itu dan sudah oke akan memberikan adzan atau menyuarakan adzan digital falak waktu itu. Cuman untuk lebih singkatnya, pada waktu 1 Ramadan, jelasnya itu maghribnya, Hmm. itu pas adzan tidak sama, di utaranya rumah itu tidak sama, terus Ah, sampai saya menjaga di Masjid Pasar itu karena, eee, barometer masjid-masjid di sekitaran Penang itu tuh masjid pasar, seperti itu. Saya sampai menjaga, pegang HP, terus itu ada flash disk untuk adzannya, untuk sholawat sebelum adzan, itu selamat adzan ya. sudah saya lakukan, ternyata itu gagal. Gagal. Terus tahun berikutnya kami juga mengumpulkan sebagian, targetnya semakin kecil. Kalau awalnya itu seluruh kecamatan Kerapenan, targetnya kecil, gagal juga. Terus tahun ketiga seperti itu, targetnya kecil. Sampai kemarin waktu saya mau diangkat lagi untuk jadi ketua LTM, beliau mengatakan, "Bagaimana masalah adzan? Jangan lakukan, program untuk penyetaraan adzan ini sebelum kita mempunyai, pemancar radio minimal daerah Karangpenang. Kalau punya pemancar radio itu kan mahal seperti itu. Jadi kalau pengen satu satu arah, satu setara adzan di Karangpenang itu harus punya pemancar radio. Kenapa? Karena yang menjaga masjid itu mayoritas orang sudah lanjut usia. Lanjut usia. Yang jelas beliau-beliau itu tidak punya HP Android. Betul. Digital Falak, HP Android yang kelas mid-range dengan flagship, adanya itu selisih berapa detik. Udah Karena sama ya? tidak sama, sampean coba aja satu HP, satunya mid-range atau satunya flagship, sama-sama digital Falak. Itu pasti lebih dulu yang flagship yang lebih ada. Walaupun selisih berapa detik, karena itu memang dari programnya kan, lebih cepat, terus apa, memorinya lebih Lebih hebat kencang itu ya? kan, lebih bagus, tuh. Oleh karena itu, untuk penyetaraan adzan di bulan Ramadan itu minimal MWQ NU Karangpenang itu harus punya anu itu, tower Ternyata untuk radio gitu tower ya? radio. Karena apa? Nanti kalau punya tower, di setiap masjid yang dijaga oleh orang yang lanjut usia, maka beliau itu hanya menyetel radio Radio itu ya? dengan frekuensi yang ditetapkan oleh tower tersebut. Makanya mudah kan? Kalau pakai HP, belum tentu kan orang lanjut usia itu pegang HP, Betul. seperti itu. Jadi problematika ini, kalau menurut saya selama pengalaman saya selama menjadi ketua LTMNU ini,
Ya itu, jalan jalan keluarnya memang di situ. Tidak bisa kita sudah takmir, sudah kita kunjungi, sudah kita kasih arahan, itu tidak sukses. Jadi memang, yang kita butuhkan ke depan ini MWC NU Karangpenang harus punya satu, frekuensi radio yang nanti akan menjadi sebuah solusi bagaimana adzan di Karangpenang ini bisa sama seperti itu. Iya, Dan seperti yang itu. terakhir ini Mas, untuk pembentukan remaja masjid itu sendiri gimana? Sepengalaman Biar di masjid-masjid yang lain juga terbentuk. iya, sepengalaman saya, itu idenya dari saya untuk membentuk, bukan dari takmir waktu itu. Oh ya, Saya memang di luar, kepengurusan takmir, cuman saya merasa terpanggil karena saya basic-nya adalah santri, tentunya santri itu, apa namanya, pengabdian saya kepada pondok saya dan pengabdian saya kepada masyarakat. Saya nggak punya madrasah, makanya lahan lahan akhirat saya adalah masjid. masjid. Oleh karena itu saya punya ide, bagaimana saya mengumpulkan teman-teman yang seumuran dengan saya untuk melakukan kebaikan di masjid. Oleh karena itu, saya, ngobrol dengan teman, diajak, "Ayo bentuk remaja masjid, ayo bentuk remaja masjid." Setelah saya mengumpulkan teman-teman sebanyak 30 orang waktu itu, antusias teman-teman untuk, eee, membentuk remaja masjid, alhamdulillah itu terbentuk dengan kesadaran teman-teman. Karena saya memberi gini, generasi saya, kalau saya bisa memberikan contoh kebaikan, maka para orang tua itu akan lebih, meringankan beban mereka kepada anak-anaknya. Kenapa? Karena ada generasi yang akan membackup anak-anaknya untuk melaksanakan kebaikan, seperti itu. Ya memang dari kesadaran orang yang di sekitar masjid untuk apa namanya, membentuk remaja masjid. Lebih mudahnya apabila di masjid itu ada tokohnya, maka tokoh itu tinggal memberikan perintah Perintah, betul. untuk, apa namanya, membentuk masjid. Dan kami sering mengutarakan, ini keluar dari pertanyaan Masnya, dan saya sering mengutarakan di MWC NU ini, NU itu adalah pengayom umat, pengayom umat. Makanya NU ini harus berperan di edukasi agama, pembelajaran agama, pemberitahuan agama. Di masyarakat itu masalah sholat, itu sebetulnya harus ditangani NU. Ubudiyah ya? Masalah ubudiyah, masalah haid, masalah nifas, masalah tajhizil mayyit, sebetulnya itu tugas NU. Dari menurut saya, menurut pandangan saya, yang lebih penting di NU itu pengayoman seperti itu. Walaupun di lembaga-lembaga itu sudah ada. Sudah ada ya? Cuman yang lebih berperan itu, yang lebih penting adalah NU. Karena apa? Nanti akan ada bentuk emosional keterkaitan antara NU dengan masjid. Karena medianya tetap masjid nanti. NU datang memberikan, eee, ilmu tentang haid, ilmu tentang sholat, itu lewat masjid. Makanya ketika seperti itu ada, maka NU itu akan hidup di masjid, dan masjidnya akan hidup juga. Kenapa? Karena disuntik. NU ini adalah obat Obat. bagi masjid untuk disuntik. Karena gini, para orang-orang baik di golongan yang lanjut usia, yang lebih muda atau generasi Gen Z sekarang, mereka itu bukan tidak tahu bahwa sholat berjamaah di masjid itu 20 derajat, itu bukan tidak Bukan tahu tidak mereka. tahu. Iya. Hanya tidak ada sesuatu yang bisa mengetuk hatinya, Betul. tidak ada yang bisa mengetuk hatinya. Memang di Karangpenang ini dari saking banyaknya pengajian, sampai pujuk-pujuk itu, kuburan itu, Iya. makbaro itu ada pengajian. Cuman tidak pernah membahas sesuatu hal-hal yang dibutuhkan masyarakat. Karena apa? Karena memang keterbatasan dari tema. Temanya adalah haul. Kalau di rumah-rumah temanya adalah selamatan manten. Artinya belum ada suatu tema atau gebrakan yang menyentuh pada Gen Z kan seperti itu ya? Iya, tidak. Sehingga Gen Z itu sekarang merasa gengsi. Jadi gengsi inilah sebenarnya yang akan merusak
tatanan kehidupan moral generasi muda yang akan datang ini. Iya, Dan ini juga, Mas, terkadang masjid yang begitu megah dengan generasi yang ada di sekitar masjid itu atau yang istilahnya sekarang Gen Z itu sekarang lebih seneng nongkrong di kafe dengan free wifi ketimbang nongkrong di masjid dengan panggilan adzan waktunya sholat. Ini solusi yang harus diberikan untuk generasi-generasi seperti itu apa sebenarnya? untuk solusi seperti itu, memang zamannya sekarang ngetrennya, viralnya Ngetren. kan kita nongkrong di kafe, Ah, betul. pakai HP, Pakai iPhone, terus nongkrong-nongkrong seperti itu kan. pakai iPhone tapi pakai free wifi. Free WiFi seperti itu. Itu memang ngetrennya sekarang. Lah untuk mengalihkan seperti itu ke masjid, tentunya di masjid sendiri harus punya kreativitas atau ide-ide bagaimana caranya untuk menghalau para muda-mudi ini ke masjid, seperti itu. Kalau menurut saya pribadi, walaupun di masjid itu akan ada fasilitas free WiFi, tidak akan bisa menghalau teman-teman atau adik-adik yang biasa nongkrong di kafe. Tentunya seperti itu adalah tugas dari tokoh-tokoh agama Yang ada di sekitar yang ya. ada di sekitar, bagaimana dia bisa merangkul teman-teman atau adik-adik Gen Z. Tentunya di tokoh agama sendiri akan bisa turun ke masyarakat, turun ke adik-adik yang masih remaja, berikan dia sentuh pertamanya masalah sosial. Acuan saya tetap itu, sayati zamanun la yamuddin illa bil sentuh hatinya lewat sosial dulu. Mas setelah itu berikan pemahaman. Makanya pemahaman tentang agama itu paling enak, paling tepat itu di waktu khutbah. Waktunya sedikit, nanti apa namanya, ngasih ilmunya sedikit, cuman diingatnya lama. Lama ya. Satu huruf, satu kata kebijakan, maka akan diingat terus oleh orang-orang. Daripada kita memberikan materi dengan durasi 1 jam, maka ketika keluar dia tanyakan, "Tadi itu menerangkan tentang apa?" "Nggak tahu," Nggak seperti tahu, itu. lupa sudah. Iya, lebih lebih baik di setiap masjid itu kalau menurut saya, adakan pengajian yang 1 hari adalah 1 kata kebijakan. Yang itu nanti yang dirangkul juga Gen Z-nya. Iya gensetnya. Cuman untuk menarik genset Nah ini, itu, bukan cuman dikasih free wifi, tempat yang bagus di masjid. Mungkin mereka-mereka, ya mungkin ini suudzon saya, mereka-mereka itu akan pergi ke masjid ketika paket datanya sudah tidak ada. betul. Apalagi dikasih kopi, rokok-rokokan di masjid. Waktunya adzan, berkumandang, mereka itu akan lari dari masjid. Karena kenapa? Mereka bukan disentuh hatinya, hanya memfasilitasinya aja. Disentuh fasilitasnya berarti itu Iya, ya. disentuh fasilitas. Hatinya manusia itu hati dulu. Hati ini kalau disentuh, kenapa? Maaf ya, anjing itu bisa nurut sama orang yang punya, karena dia itu disentuh hatinya. Betul. Saya banyak menemukan di TikTok atau di YouTube, pertamanya anjing itu galak, karena yang mengasih makan itu tuannya. Tuannya, bukan dikasih makan di piring seperti itu, bukan. Kalau pengen anjing itu pengen nurut, pengen jinak, itu harus tuannya yang ngasih pakai tangannya. Nah, berarti dari itu kan hatinya yang disentuh. Dia ada ketergantungan dengan tuannya. Sama dengan Gen Z, ketika hatinya yang disentuh oleh tokoh masyarakat, maka mudah untuk mengajak ke masjid. Ya, baik, terima kasih. Cukup luar biasa dialog pada siang menuju malam hari ini tentunya dengan Pak Ketua LTM Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama Kecamatan Karangpenang ini. Namun yang terakhir mungkin ada kata-kata pemungkas dari Mas Baikuni untuk Gen Z. Bagaimana Gen Z ini bisa suka sholat, suka ibadah ke masjid yang ada di sekitarnya. Ya, Monggo tentunya. Mas. Saya ingat di khutbah Jumat itu, "Wa'mal ma syi'tah fa innaka mayyitun." Gen Z itu tidak dibatasi melakukan apa aja. Cuman ingat,
kamu akan mati. Betul. Seperti itu. Lakukan, cintai siapa saja. Cuman ingat, kamu akan berpisah. Di khotbah Jumat seperti itu. Oleh karena itu, banyak sekarang Gen Z itu berkreativitas, ide-idenya bagus. Cuman ingat, kita akan pulang. Kita akan pulang. Dan batasan waktu itu tidak ada yang Iya, tahu. dalam arti tidak ada batasan kita berkreativitas, tidak ada batasan kita bergaul, dan tidak ada batasan kita melakukan apa-apa. Karena di dalam agama tidak ada ikroh, tidak ada paksaan. Cuman ingat, kamu akan mati. Akan mati. Itu aja. Terima Terima kasih. kasih Mas Baikun. Mungkin itu yang bisa disampaikan oleh beliau dan saya sebagai host mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang tertata dan yang terakhir dari kami dapat kita simpulkan bahwa masjid itu akan hidup apabila generasi muda saat ini bisa mencintai masjid dan generasi muda akan mencintai masjid ketika masyarakatnya ikut berbaur untuk membangun masjid itu menjadi sebuah rumah Tuhan yang sebenarnya bukan hanya sebagai rumah yang megah, tapi tidak ada orang yang beribadah. Dari kami mohon maaf dan di sini ada Mas Baikuni sebagai materi pada siang hari ini atau menuju malam hari ini. Apabila ada kesalahan, ada tutur kata yang kurang tertata dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.